Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Aisyah akan menyampaikan rangkuman dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Erlan yang di pekan kedua. Tahukah teman-teman, mobil yang berjalan dia pasti ada yang mengendalikannya, sopir, dan kita dapat melihat sopirnya ketika kita naik. Tapi kalau pesawat atau kereta, kita tidak bisa melihat pilot atau masinisnya. Walau kita tidak melihat jika kendaraannya berjalan, itu menandakan ada orang yang mengendalikannya. Bergerak ke kendaraan itu membuktikan ada orang yang mengatur dan menjalankannya. Begitu juga dengan alam semesta. Bergantinya siang dan malam, matahari terbit dan terbenam, menandakan ada yang mengaturnya, yaitu Allah Al-Khaliq. Adanya pergerakan di alam semesta menandakan Allah itu ada. Kita harus yakin walau belum melihat Allah. Kita harus bergantung sama Allah, minta apa-apa sama Allah dulu, baru bilang ayah ibu kita maunya apa. Dalilnya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mintalah kepada Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita harus lebih giat lagi dalam beribadah. Ibadah itu apa? Ibnu Taimiyah menjelaskan, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah. Ibadah itu sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan atau perbuatan, sifatnya ada yang tidak terlihat, maksudnya di dalam hati, atau yang secara zahir. Contoh ibadah yang zahir, yaitu sholat, baca Quran, berzikir. Contoh ibadah tidak terlihat, misal kita cinta sama Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah. Itu ibadah tapi di dalam hati, jadi enggak kelihatan. Bahkan tidurnya kita saja bisa bernilai ibadah, asalkan niatnya agar bisa ibadah lebih fokus. Sholatnya enggak ngantuk, baca Qur'annya enggak males-malesan. Tidur, makan itu hukumnya mubah, tapi bernilai ibadah kalau kita mengatur niat kita. Niat yang menjadikan amalan besar jadi kecil, dan amalan kecil jadi besar. Kenapa bisa begitu? Karena kalau niatnya enggak benar, pahalanya kecil, bahkan enggak dapat apa-apa. Agar semangat beribadah pada Allah, maka yang pertama harus cinta sama Allah. Cara agar kita cinta sama Allah yaitu kita harus mengenal Allah. Belajar tauhid biar tahu caranya. Kedua, banyak berdoa sama Allah. Kalau kita sudah yakin Allah itu ada, lalu Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Sudah ada dalil di dalam Al-Quran, kalau dikumpulkan bisa sampai 1000 dalil, bahkan lebih. Keyakinan ini adalah keyakinan para ulama terdahulu. Keyakinan tentang Allah ada di atas itu menentukan baik atau tidaknya akidah seorang. Dan bagi orang-orang yang bertauhid, maka akan dapat kesempatan melihat Allah di surga. Kalau orang kafir, tidak. Mata yang bisa melihat keindahan alam saja membuat hati jadi tenang, apalagi nanti kita gunakan mata ini di surga. Ketika Allah menampakkan wajahnya, sungguh akan jadi kenikmatan terindah. Nanti kita melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan, bagaikan kita memandang bulan purnama di kala malam. Semoga kita dapat merasakan kenikmatan memandang wajah Allah di surga.
Jazakumullah khairan Kak Erlan dan keluarga beserta tim Usama Edu. Aisyah jadi tahu kalau di surga nanti kita melihat Allah. Semoga antum semua diberi kesehatan dan Aisyah juga. Aisyah akhiri dulu ya review kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.